Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara jamaah salat zuhur yang saya hormati rahimahumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita. Insyaallah 20 menit ke depan sampai jam 13 kurang 15 menit kita lanjutkan kebaikan di siang hari ini di waktu istirahat kita dengan mendengarkan kajian Islam yang pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema akhlak yang berjudul bersyukur kepada Allah. Akhlak yang pertama sudah kita bahas ikhlas, yang kedua akhlak yang kedua bersabar, dan yang ketiga ini adalah bersyukur. Seringkali kita mengucapkan kalimat syukur, yang terkadang kalimat syukur ini kalau diindonesiakan seringkali dipelesetkan untuk hal-hal yang tidak tepat penggunaannya. Contoh, kalau ada orang yang kita benci, terus dia mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, bahkan membahayakan dirinya akibat ulah yang dilakukan. Kita sering bilang begini, syukurin lu, kayak gitu, syukurin lu, ya. Itu tepat atau gitu tuh? Pas nyumpahin tapi bilangnya apa? Syukurin, syukurin lu, gitu. Nah, jadi sepertinya ketika mengucapkan kalimat syukur ini nggak paham makna syukur, ya. Jadi dikira syukur itu adalah rasain apa yang sudah kamu lakukan, begitu nantinya, gitu. Nah, oleh karena itu kita mencoba untuk memahami tentang makna syukur. Saya akan sedikit menyampaikan sebuah kisah. Nabi Musa itu punya umat yang kebetulan masih kerabat, namanya Malut. Allah jelaskan dalam surah Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 80. Qarun itu dia adalah seorang ahli ibadah dengan memiliki kelebihan suara yang bagus. Maka kalau sudah baca kitab Taurat, suaranya itu bisa menghipnotis orang yang mendengarkan. Mungkin di zaman sekarang qori legendaris Muhammad lah, kira-kira begitu. Dan Qarun ini punya kekurangan, di mana dalam kehidupannya dia itu menjadi orang yang tidak punya apa-apa dengan banyak anak. Satu waktu yang namanya kerabat Nabi Musa mampir ke rumah Qarun untuk silaturahim, menyambung persaudaraan sekaligus melihat kondisi. Kata Nabi Musa, gimana kabarmu, kabar keluargamu, udah pada makan belum? Di situ baru ditumpahkan segala unek-uneknya di depan Nabi Musa. Disebutin berbagai macam kekurangan, disebutkan berbagai macam hambatan, halangan dalam hidup. Kata Nabi Musa, bersyukur aja pada tempat kamu sekarang. Kata Qarun, gimana mau syukur? Apa yang saya syukuri gak punya apa-apa, gitu kan? Padahal bersyukur dengan anugerah, bersyukur dengan nikmat itu lebih diutamakan dan lebih besar, lebih dominan daripada syukur atas anugerah. Kenapa? Kalau anugerah bisa dihitung, Pak. Saya sedikit ada nyerempet-nyerempet. Anugerah itu bisa dihitung. Bapak punya mata berapa? 2. Bisa dihitung kan? Tapi nikmat mata bisa dihitung nggak?
Maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu berusaha menghitung nikmat Allah, nggak bakal bisa terhitung. Kenapa? Karena nikmat itu dirasa, bukan dilihat. Ya Pak. Mata cuma dua, tapi rasa mata itu lebih dari lipat-lipat dua. Gitu. Ya. Batang hidung berapa? Atau lubangnya dua. Itu anugerah Tuhan. Maka kata Allah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah menjadikan untuk manusia itu, untuk kalian itu pendengaran, penglihatan, dan pemikiran. Ujungnya apa? Qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali yang bersyukur. Pendengar apa? Pendengaran Pak, telinganya berapa? Dua. Penglihatan matanya dua. Otak tiga, kiri, kanan, belakang. Tapi nikmat dari tiga instrumen dalam tubuh kita ini itu lebih dari itu, nggak bisa terhitung. Nah itu, maka kata Nabi Musa, bersyukur aja pada kondisimu sekarang. Kata Fir'aun, apa yang mau disyukur? Nggak punya apa-apa. Dia nggak ingat Pak, punya mata, punya indera itu bukan anugerah Tuhan. Dia lupa bahwa di anugerah itu ada nikmat, dan dia nggak kepikiran itu nikmat, Pak. Ya, yang dia nikmat itu apa? Harta. Nggak punya apa-apa, apa yang disyukuri kan itu. Padahal anugerah yang ada dalam tubuh kita lebih dari harta. Saya mau tanya, kalau Bapak diminta untuk dicongkel matanya satu, dibayar 1 M, mau nggak? Nggak mau. Benar nggak? Berarti mata kita yang satu ini itu lebih daripada harta. Ya, kecuali orang yang butuh saya nggak tahu tuh. Ya, ini jamaah yang dirahmati Allah. Maka Korun ngotot lungkut. Musa, doain saya pada Tuhan supaya saya jadi orang kaya. Akhirnya Nabi Musa berdoa juga, Pak. Ya kasihanlah lihat saudara banyak anak miskin. Ya angkatlah derajat ekonominya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa berdoa, ya Allah, berikanlah limpahan anugerahmu yang banyak kepada kami. Dan Nabi Musa menyarankan, kamu sebaiknya usahanya nyulik emas. Nabi Musa kemudian memberi tahu caranya. Maka Korun kemudian berikhtiar Pak untuk wira swasta menyulik emas. Ya. Maka kemudian Korun ini menjadi juragan emas. Udah jadi juragan, pinjemin ke Bani Israel dengan bunga, jadi riba. Jadilah orang kaya. Udah jadi orang kaya Pak, turunlah perintah zakat. Kata Nabi Musa menyuruh kepada 2 orang sahabatnya untuk minta zakat kepada Korun. Begitu 2 orang ini datang, kata Korun, apa-apa datang ke sini tiba-tiba minta duit atas nama zakat lah, apalah gitu ya. Datang ke Nabi Musa, Korun menolak. Nabi Musa hanya berdoa kepada Allah. Satu waktu di sore hari ketemu dengan Korun di jalan lagi mamerin kekayaan. Kata Nabi Musa, hei Korun, bersyukurlah kepada Allah, jangan kamu sombong dengan hartamu. Nantang Pak, hei Musa, siapa yang lebih mulia di antara aku dengan kamu? Kamu dianugerahkan kenabian, aku dianugerahkan kekayaan. Kalau memang benar siapa yang lebih diridhoi oleh Tuhan, mari kita bermubahalah. Ya, siapa yang diridhoi oleh Tuhan dengan kenabian dan kekayaan? Kata Nabi Musa, siapa dulu yang mau berdoa? Saya, gitu kata Korun. Korun berdoa, ada ijabah. Nabi Musa diijabah. Fa khasafna bihi wa bidarihi al. Maka diri keluar ke hartanya nyungsep semua Pak ke dalam perut bumi. Berarti Nabi mulia siapa? Nabi Musa. Nah itu Pak. Maka Korun itu simbol orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa itu makna syukur Pak? Syukur itu artinya pujian disertai pengakuan akan kebaikan orang yang telah berbuat baik dan tidak mencederai kebaikannya.
Bisa diulang Pak? Maaf, syukur. Bingung juga ya. Ujian disertai pengakuan. Jadi orang kalau bersyukur itu berterima kasih, dia muji, ya, makasih ya, gitu ya. Minimal begitu udah muji tuh, ya. Nah, disertai pengakuan. Pengakuan itu di mana Pak? Di sini Pak. Jadi orang bersyukur itu sebetulnya punya akhlak di dalam hati. Ada kebaikan dari orang yang memberi kebaikan. Jadi orang yang memberi kebaikan di mata orang bersyukur, dia diakui kebaikannya. Tapi kalau orang yang nggak syukur Pak, meskipun orang itu berbuat baik, dianggap tidak ada kebaikannya. Setuju kan? Nah, kita punya tetangga yang selalu benci sama kita. Terus kita datang ke rumahnya pulang dari kampung, bawa oleh-oleh, datang ke rumah dia. Saya mau tanya, kira-kira oleh-oleh kita diterima nggak? Diterima Pak, tapi nggak muji, nggak berterima kasih, apalagi mengakui, malah dicela, dicederai. Kasih begini, gitu. Kagak ada lagi apa? Tuh Pak, orang terpencil gitu, kan? Ya. Nah ini sama dengan orang kufur, dikasih oleh Allah pemberian, dia nggak mau tahu dengan pemberian itu. Dia anggap bukan kebaikan Tuhan itu, tapi apa? Prestasi. Maka Qarun dia mengatakan di ayat 78 surat Al-Qasas, qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Semua apa yang saya punya adalah prestasi saya. Dia lupa itu anugerah siapa? Dari Allah. Nah itu Pak, ya, orang yang tidak mau syukur begitu. Dan hakikat bersyukur, kata ulama, tasarruful abdi jami'a ma'an amallah min ajlil mun'im. Kemampuan seorang hamba untuk menggunakan dan memanfaatkan semua anugerah yang diberikan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang dimaui Tuhan. Sekali lagi, ini hakikat syukur. Kemampuan seorang hamba untuk memanfaatkan nikmat. Dalam diri kita ada anugerah dan nikmat. Nih, semua badan dengan fungsinya itu nikmat. Lalu Allah memberikan tambahan kepada kita anugerah-anugerah lain di luar diri kita. Siapa? Istri, anak. Ya. Jadi istri itu adalah anugerah Pak. Ya. Jadi yang belum punya istri belum dapat anugerah lebih. Ada yang jomblo di sini? Bersegeralah. Punya anak, anugerah. Punya harta, anugerah. Punya tempat tinggal, anugerah. Itulah tambahan dari Allah. Nah, itu dimanfaatkan sebaik mungkin sesuai dengan apa yang dimaui oleh yang memberi nikmat. Siapa? Allah. Allah kasih kita badan sehat sempurna. Apa yang Allah mau? Kerjakan perintah, jauhi larangan, jangan dibuat maksiat dengan anugerah. Allah kasih istri, Allah kasih anak, maka manfaatkan Pak istri dan anak untuk menjalankan perintah Allah. Maka kata Allah apa? Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Ya. Maka kita gunakan itu. Sholat. Jadi kalau yang nggak pernah ngingetin bini sama anaknya sholat, dia nggak bersyukur Pak dengan bininya, dengan anugerah anaknya itu. Ya. Harta juga begitu. Ya. Dapat bisa beli motor baru walaupun kredit, senang nggak Pak? Senang. Anugerah bukan? Anugerah. Nah itu motor jangan dipakai maksiat. Nih buat para jomblo, ya, para single-single, itu motor yang kamu punya itu jangan dipakai ngeboncengin wanita yang tidak halal. Ya, untuk hal-hal yang masih tidak, ya kecuali kalau ojol beda, gitu ya. Emang buruk itu. Kalau nggak dibawa, ya gimana ceritanya bisa usaha? Nah, jangan dipakai maksiat. Ya, mau ke puncak izin sama bapaknya, mau dibawa ya si Neng puncak.
Nih jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Dan lain sebagainya. Itu namanya hakikat syukur. Ya. Kemudian rukun syukur itu 3. Yang pertama harus ada pengakuan dalam hati. Orang bersyukur itu hatinya akan selalu mengakui bahwa apa yang didapati oleh dirinya, yang dimiliki oleh dirinya, itu adalah pemberian dan titipan Allah. Ya. Sehingga apa? Dia akan selalu ingat sama yang berinya itu. Ya. Kadang manusia itu begini, Pak. Kalau orang berbuat baik, jarang sekali diingat kebaikannya. Tapi kalau orang itu melakukan yang buruk, seumur hidup akan keingetan buruknya. Benar nggak? Bahkan 1000 kebaikan akan hancur dengan satu hal yang dia anggap buruk. Benar ya? Nah, nih, yang kedua, rukun syukur itu harus ada pujian dengan ucapan. Maka Rasulullah seringkali mengingatkan para sahabat, apabila selesai melakukan hal yang baik, maka akhiri dengan kalimat hamdalah. Setelah makan, alhamdulillah. Setelah bisa bekerja, alhamdulillah. Saya mau tanya nih, Bapak bekerja ini dalam rangka apa? Dalam rangka bersyukur. Allah berfirman, "I'malu ala Daud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur." Hei, keluarga Daud, bekerjalah kamu karena kamu mensyukuri nikmat Allah. Jadi bekerja itu untuk mensyukuri nikmat. Nikmat apa? Satu, nikmat jadi laki-laki dan suami. Karena suami oleh Allah didaulat untuk mencari nafkah. Nah, surah An-Nisa ayat 32. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima Yang kedua, kita dikasih kesehatan dan kesempurnaan fisik. Ya Pak ya? Nah, itu mensyukuri nikmat Allah. Kata Allah, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Badannya sehat, rupanya sempurna, posisinya jadi suami, ogah kerja, ngudut. Kopi, ngudut, ya, bosan, keempang mancing. Bunten ya, bukan nggak boleh mancing, bukan. Disuruh kerja, ogah, bini laporan, nggak mau tahu. Nah, ini kan orang yang nggak bersyukur. Nah, itu, ya. Nah, ada yang tanyakan sampai sini? Ada yang tanyakan? Waktunya habis, kita lanjut nanti ya. Kita nanti akan lanjutkan bagaimana manifestasi syukur dan kiat supaya bisa bersyukur. Ya. Kita akan kaji surat Al-Qasas ayat 76 sampai ayat 78. Bagaimana mewujudkan syukur dan kiat agar bisa bertambah rasa syukur. Ayat ini perlu kita kaji, ya. Supaya apa? Supaya muncul dan tumbuh kebaikan-kebaikan. Sebab orang yang tidak bersyukur akan muncul sifat dan akhlak-akhlak buruk yang baru. Ya, itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.